Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Rajab tahun 1441 Hijriah atau 7 Maret tahun 2020, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita merujuk kepada kitab Al-Habib karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang lataifu umuri qabla hijratil Habib sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara penting sebelum hijrahnya Al-Habib, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa perkara penting yang disampaikan oleh penulis rahimahullah terkait sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Perkara penting yang pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullah adalah apa yang disebutkan di dalam hadis tentang baiat. Disebutkan dalam hadis tentang baiat bahwa Ubadah bin Samit, dan dia adalah salah seorang penanggung jawab baiat, dia berkata, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami. Rasulullah SAW telah membaiat kami baiat perang agar kami mau mendengar dan agar kami mau taat dalam keadaan sulit ataupun tidak sulit, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa, walaupun hak-hak kami tidak ditunaikan. Kemudian juga isi baiatnya adalah agar kami tidak merampas perkara dari yang punya haknya. Kemudian isi baiatnya agar kami tidak mengatakan kecuali sesuatu yang benar di mana saja kami berada, dan agar kami tidak takut selama berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ini diantara perkara penting yang pertama terjadi, yaitu dalam masalah baiat. Tatkala Ubadah bin Samit dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah membaiat mereka, baiat peperangan. Mereka dibaiat agar mereka mau mendengar
dan mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan semangat ataupun tidak semangat, walaupun hak-hak mereka tidak ditunaikan, kemudian juga mereka dibaiat agar mereka berkata benar, kemudian juga tidak merampas hak dari pemiliknya, kemudian mereka dibaiat agar tidak takut selama berada di atas jalan Allah dari celaan orang yang mencela. Biarpun banyak orang yang mencela, selama di atas jalan Allah tidak takut dan tidak gentar. Maka ini merupakan perkara penting yang pertama terjadi ketika Rasulullah SAW membaiat para sahabat. Kemudian perkara penting yang kedua yang terjadi adalah disebutkan bahwa Abbas bin Ubadah Al-Aufi, Abbas bin Ubadah Al-Aufi, dia adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan gelar dua. Yang pertama, gelarnya dia sebagai seorang muhajir, artinya orang yang berhijrah. Kemudian yang kedua, dia dapat gelar Ansori, orang yang menolong. Karena kalau kita tahu ada orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang-orang Ansor yang menolong orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun Abbas bin Ubadah, dia satu tapi gelarnya dua. Dia seorang muhajir. Kalau muhajirin itu banyak. Dia seorang muhajir dan dia seorang Ansori. Karena memang para sahabat yang ada itu antara dua. Yang pertama, dia hanya seorang muhajir, orang yang hijrah. Yang kedua, dia hanya seorang Ansori, orang yang menolong. Adapun Abbas bin Ubadah Al-Aufi, maka dia dapat dua gelar itu, muhajir iya dan Ansori juga iya. Kenapa? Karena dia pergi bersama dengan Rasulullah SAW. Dia tetap berada di Mekah. Dia tinggal bersama dengan Nabi SAW. Makanya dia dikatakan sebagai seorang muhajir dan Ansori. Seorang muhajir karena dia akan berhijrah, dan dia seorang Ansori karena dia sekaligus bersamaan itu menolong Nabi Muhammad SAW. Dan dia ini syahid ketika di perang Uhud radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan padanya sorga, karena dia Abbas bin Ubadah Al-Aufi adalah seorang muhajir plus seorang Ansori. Karena jarang-jarang sahabat punya dua gelar, karena mereka hanya salah satu saja. Kalau tidak dia seorang muhajir, maka dia seorang Ansari. Ini perkara penting. Ketika dia berjuang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus berhijrah, maka dapat gelar Ansari dan Muhajir. Ini perkara penting yang kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian perkara penting yang ketiga yang disampaikan penulis rahimahullah adalah ketika baiat Aqobah terwujud. Di dalam baiat Aqobah mereka sepakat mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengirimkan kepada kalian, Allah telah menjadikan buat kalian pada punya saudara, dan kalian juga punya tempat yang kalian di situ nyaman. Punya saudara nyaman karena awalnya mereka nggak saling kenal. Ketika masuk Islam jadi ikhwan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadi saudaraan karena mereka masuk Islam. Kemudian awalnya tempat yang mereka tinggal kocar-kacir. Mereka punya budaya perang dan lain-lain. Ketika mereka masuk Islam jadi nyaman semua. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalian sama Allah dikasih saudara dan dikasih tempat yang aman. Akhirnya mereka paham. Mereka langsung berhijrah, baik secara kelompok atau secara bergelombang, berangkat sedikit demi sedikit. Akan tapi Rasulullah SAW dikala itu masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Beliau belum hijrah terlebih dahulu. Maka ini diantara perkara penting sebelum hijrah. Rasulullah SAW di dalam Baiat Aqabah menyampaikan kepada para sahabat, memberikan pengertian bahwasanya Allah telah menyiapkan buat mereka saudara-saudara, dan Allah telah menyiapkan buat mereka tempat yang aman. Ini isyarat untuk hijrah. Akhirnya mereka pada berangkat hijrah ke Madinah, dan Rasulullah SAW masih tetap tinggal di Mekah sampai dapat izin dari Allah untuk berangkat hijrah ke Madinah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan bahwa orang Quraisy yang pertama kali hijrah adalah dari Bani Makhzum. Pertama kali hijrah ke Madinah adalah dari Bani Makhzum, dan orangnya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad bin Hilal, atau kita katakan Abu Salamah. Nama aslinya adalah Abdullah radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, Abu Salamah ini di dalam kisah hijrahnya itu ada kisah hijrah tersendiri. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, kita simak. Yang pertama disebutkan bahwa ketika Abu Salamah dia pulang hijrah dari Habasyah, karena disebutkan beberapa pembahasan sebelumnya ada hijrah dari Mekah ke Habasyah. Nah, ketika Abu Salamah pulang hijrah dari Habasyah, dan dia termasuk orang yang pertama kali hijrah ke sana, pertama pulang nyampe ke Mekah, orang-orang Quraisy menyiksa dia. Kemudian dia dengar orang-orang Ansor, orang-orang di Madinah pada masuk Islam. Maka dari itu dia punya tekad dari Mekah harus hijrah ke Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya dia bawa istri dan anaknya. Ini kan Abu Salamah, istrinya berarti Ummu Salamah. Sama anaknya dibawa, ditaruh di tunggangannya. Kemudian berangkat. Akan tetapi di tengah jalan ada beberapa orang dari Bani Makhzum. Karena dari Bani Makhzum ini yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah.
ketika dia pulang dari Habasyah, dengar di Madinah banyak yang masuk Islam, dia tekad pengen hijrah ke Madinah. Akhirnya dibawa istrinya sama anaknya, tapi di tengah jalan dicegat sama kabilah sendiri, yaitu kabilah Bani Makhzum. Mereka mengatakan kepada Abu Salamah, mereka bilang, wahai Abu Salamah, dirimu ini oke, kita udah kalah. Engkau mau hijrah, silahkan. Akan tetapi istrimu itu tidak akan kita biarkan berangkat. Ya, istri dan anakmu ini tidak akan kita biarkan berangkat. Adapun engkau, ya silahkan saja, engkau sudah menang. Akhirnya Abu Salamah yang tadi udah naikin istrinya ke tunggangannya, dia udah tarik itu tunggangannya, ditarik sama kabilahnya itu, ditarik sama Bani Makhzum. Di atas tunggangan yang ditarik, yang diambil itu ada istri dan anaknya. Kemudian dengar kejadian itu, beberapa keluarga Abu Salamah marah. Mereka mengatakan, wallahi la natruk waladana indaha. Demi Allah, itu anak kami, kata beberapa keluarga Abu Salamah, yang udah diambil sama Bani Makhzum, gak bakal kita biarin. Mereka telah ngambil dari Abu Salamah dan tidak akan kita biarkan. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat itu ada namanya Bani Abdul Asad. Dia berangkat, kemudian direbut itu anaknya, sampai rebutan anak dibilangnya apa di sini? Sampai tangan tuh anak patah karena rebutan anak. Akhirnya Bani Abdul Asad dapat anaknya Abu Salamah, dan Bani Al-Mughirah dapat ibunya, yaitu Ummu Salamah. Berarti di sini misah ya. Bapaknya Abu Salamah berangkat ke Madinah, anaknya di kabilah lain, kemudian istrinya di kabilah yang lain. Maka kita perhatikan bagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah tentang hijrahnya. Ummu Salamah mengatakan apa? Ummu Salamah mengatakan, mereka telah memisahkanku dari suamiku. Suamiku berangkat hijrah ke Madinah. Mereka telah memisahkanku dari anakku. Anakku diambil sama kabilah yang lain. Maka setiap hari aku pergi ke perbatasan Mekah, aku duduk di situ, aku menangis sampai sore. Itu kira-kira berjalan setahun atau kurang. Sampai suatu hari ada seorang keponakanku dari Bani Al-Mughirah. Maka dia lihat bagaimana kondisi aku di kala itu, kemudian dia kesian. Akhirnya dia bilang kepada Bani Al-Mughirah yang telah mengambil Ummu Salamah tadi. Dia bilang apa? Ala tukhrijuna hadhil miskinah. Wahai Bani Al-Mughirah, kenapa kalian gak lepasin ini Ummu Salamah? Kesian. Kalian telah misahkan dia dari suaminya, kalian telah misahkan dia dari anaknya. Akhirnya kata Ummu Salamah, mereka pun mengatakan apa? Mereka mengatakan, ilhaqi bizaujiki in syi'ti. Ya sudah, kamu kalau pengen berangkat nemuin suami, silahkan berangkat. Akhirnya kata Ummu Salamah, Bani Abdul Asad yang tadi udah ngambil anaknya pun, akhirnya anaknya dikembaliin ke Ummu Salamah.
Maka Ummu Salamah naik kendaraan, kemudian dia bawa itu anaknya yang diambil sama kabilah lain tapi sudah dikembalikan, ditaruh di tunggangan, kemudian dia berangkat untuk menemui suaminya di Madinah, yaitu Abu Salamah. Lihat perjuangannya bagaimana, suami istri anak misah. Dan kata Ummu Salamah, tidak ada seorang pun yang bersama denganku kecuali hanya aku dan anakku saja dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ummu Salamah pun dia berbekal seadanya, kemudian berangkat menemui suaminya sampai dia tiba di Tan'im. Dari Mekah ke Tan'im itu kan nggak jauh ya. Biasa orang-orang Indonesia yang umroh, mereka umrohnya 2 kali 3 kali sekali berangkat, itu mereka ngambil mikotnya di Tan'im. Walaupun memang Tan'im ini sebetulnya bukan mikot resmi yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, tidak ya, akan tetapi disebutkan dalam hadis haji wada, ketika Aisyah radhiyallahu anha di tengah-tengah ibadah haji, Aisyah dia haid, maka waktu itu dia belum umroh. Ketika selesai haji, Aisyah pengen umroh, akhirnya keluar ke Tan'im, ada dikenal Masjid Aisyah, keluar ke Tan'im ditemani oleh saudaranya yaitu Abdullah. Tapi yang umroh cuma Aisyah doang. Kata para ulama, kalau memang umroh dari Tan'im itu syar'i, mesti yang nemenin juga sekalian umroh gitu. Tapi yang nemenin dia nggak umroh, yang nemenin itu udah umroh kemarin ya. Abdullah itu udah umroh kemarin, tapi Abdullah nggak umroh lagi gitu, karena memang mereka tidak mengenal umroh sekali berangkat bolak-balik umroh ya, umroh 2 kali, umroh 3 kali dan seterusnya. Bahkan mungkin sebagian travel menjadikan itu sebagai promosi, umroh sekian puluh juta 3 kali umroh, 2 kali Jumatan ya. 2 kali Jumatannya bener, 3 kali umrohnya ya itulah embel-embel yang wallahu alam ya. Walau yang ada para ulama khilaf kalau kita ngambil mikotnya dari Madinah. Contoh, kita umroh berangkat ke Madinah, kemudian ambil mikot di Bi'ir Ali, mikotnya orang-orang Madinah, kemudian berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian kita naik taksi lagi ke Madinah, ambil mikot lagi di mikotnya orang Madinah. Ini kan mikot resmi dari Nabi SAW. Itu para ulama khilaf, ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan tidak perlu, karena tidak dicontoh oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para sahabat, dan mereka itu paling semangat dalam ibadah. Wallahu alam. Tapi yang jelas Ummu Salamah ketika dia sampai di Tan'im, dia bertemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Ini saudara Bani Abdiddar ya, saudara Bani Abdiddar, orang lain. Akhirnya dia berkata kepada Ummu Salamah, dia mengatakan, wahai putri Abu Umayyah, engkau ini mau kemana? Kemudian kata Ummu Salamah, saya mau berangkat ke Madinah, ketemu sama suami. Kemudian Utsman bin Thalhah bertanya lagi, siapa yang menemanimu
Kemudian kata Ummu Salamah, la wallahi illallah wa bunayya hadha. Tidak ada, demi Allah tidak ada yang menemaniku kecuali cuma Allah dan anakku ini. Akhirnya kata Utsman bin Talha, wallahi malaki min matrak. Malaki min mitrak, demi Allah engkau ini tidak pantas dibiarin begitu aja. Demi Allah engkau ini harus ditemani. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Talha ngambil pegangan tunggangan Ummu Salamah, kemudian dia bawa berangkat menuju Madinah. Dia menemani Ummu Salamah, dan kata Ummu Salamah, demi Allah ya, tidak ada orang Arab yang baiknya kayak dia. Baik banget. Ummu Salamah ditemanin hijrah ke Madinah. Kalau waktunya istirahat, nanti tunggangannya dideketin, Ummu Salamahnya turun, kemudian Utsman ini menjauh. Dia tahu ini perempuan siapa gitu, dia tahu, karena istilahnya bukan mahram lah. Dia menjauh, kemudian setelah udah turun dia dekat lagi, tunggangannya diambil, diikat di pohon yang lain, dia istirahat di bawah pohon yang lain. Ummu Salamah sama anaknya istirahat di bawah pohon yang lain. Nanti selesai mereka istirahat, tunggangannya dibawa lagi tuh sama Utsman bin Talha. Kemudian dia bilang, ayo Ummu Salamah naik. Dia minggir dulu, Ummu Salamah naik. Selesai naik, dia datang lagi, tunggangannya dibawa lagi sampai mereka tiba di Madinah. Ya, sampai mereka tiba di Madinah, terus begitu sama Utsman bin Talha. Maka ketika mereka melihat, mereka sampai di desa Bani Amr bin Auf di dekat Kuba. Maka dia bilang, kata Utsman bin Talha, suamimu ada di kampung ini. Jadi suamimu singgah di kampung ini. Silahkan engkau masuk kampung ini ala barakatillah, ya, keberkahan dari Allah untukmu. Akhirnya setelah itu Ummu Salamah masuk kampung tersebut yang ada di Kuba, kemudian menemui suaminya, dan Utsman bin Talha pulang lagi ke Mekah. Padahal di saat itu dia masih musyrik. Dia masuk Islamnya ketika perjanjian Hudaybiyah. Tapi kita ingat, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, biar musyrik, mereka punya akhlak. Ya, tidak seperti orang-orang di India. Mereka musyrik nggak ada akhlak. Orang Islam digituin sama mereka, akhlaknya nggak ada. Atau mungkin sebagian orang kafir yang lain, ya, macam mungkin Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang menyiksa kaum muslimin, akhlaknya nggak ada gitu kan. Tapi ada di antara orang-orang kafir yang lain, biar kafir-kafir, biar musyrik-musyrik, tapi hati nuraninya itu ada. Di antaranya adalah ini Utsman bin Talha, nemenin Ummu Salamah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk nemuin suaminya tadi. Ya, sama seperti beberapa tokoh kafir Quraisy ketika kaum muslimin diboikot selama 3 tahun, ada perjanjian yang ditempel di dinding Ka'bah. Ada beberapa orang yang membela kaum muslimin, kesian mereka diboikot, kan seperti itu. Ternyata orang-orang kafir pun ada yang punya jiwa sosial, hati nurani gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kalian
wahai kaum muslimin, bisa jadi kadang-kadang Allah tolong kalian melalui musuh kalian. Yang berkuasa orang kafir, tapi izin bangun masjid, kemudian izin acara-acara Islam itu dipermudah. Bisa jadi demikian. Bukan orang kafirnya yang baik, bukan. Memang ini wahyu dari Nabi SAW, sunatullah, udah ketetapan Allah, bakal ada kadang-kadang ya orang kafir yang nguntungin kaum muslimin. Biar dikata bosnya kafir, tapi urusan Jumatan, ayo cepat-cepat tutup dulu tokonya. Urusan sholat, ayo kamu belum sholat, berangkat sholat, kamu kan orang Islam gitu. Ini memang sudah sunatullah. Nabi sendiri yang bilang kadang-kadang kita bakal ditolong sama orang kafir. Maka di sini kata penulis rahimahullah, ya, demi Allah, saya belum pernah nemuin di keluarga di dalam Islam ini dapat ujian sebagaimana ujian yang dirasakan oleh Abu Salamah. Suami, istri, anak misah. Dan saya belum pernah lihat ada seorang yang baiknya kayak Utsman bin Thalha. Ini kelewat baik. Ini pujian buat Utsman bin Thalha yang tadi nemenin Ummu Salamah dari Mekah ke Madinah. Maka di sini penulis rahimahullah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ngajak kita ingat-ingat lagi kisah yang dialami oleh Ummu Salamah. Di sini beliau membahasakan apa? Ya, dengan kita ingat-ingat bisa jadi kita sedih, dengan kesedihan itu ya dosa-dosa kita dihapus, bisa jadi hati kita yang keras jadi lembut karena kita ingat-ingat kejadian yang dialami oleh Ummu Salamah. Ada Ummu Salamah, ada Abu Salamah. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, maka Abu Salamah ini udah pernah berangkat hijrah duluan. Hijrah ke Habasah iya, hijrah ke Madinah juga iya. Dia berangkat hijrah ke Madinah, kemudian ternyata dia alami di tengah jalan suaminya dicegat sama kabilah yang lain, anaknya dicegat sama kabilah yang lain, istri di kabilah lain, anak di kabilah yang lain. Akhirnya mau nggak mau Abu Salamah bismillah berangkat ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah, dia meninggalkan belahan jiwanya, istri dan anaknya dia tinggalin. Dan kita lihat Ummu Salamah tiap pagi berangkat di perbatasan kota Madinah nangis. Yang sayang sama dia udah berangkat ke Madinah. Begitu terus dia selama setahun atau mungkin kurang dari itu, sampai akhirnya dia dapat izin, ditolong sama orang, dilepas sama kabilahnya, bisa nyusul suami ke Madinah. Anaknya yang dipisah dikembaliin lagi dan dia berangkat sendiri, nggak ada yang nemenin. Ya dia berangkat sampai kira-kira dia menempuh perjalanan mungkin 10 hari. Ya sebetulnya dari Mekah ke Tanim sebentar kalau naik bis gitu kan. Namanya berangkat jalan kaki, perempuan, ibu-ibu ya sama anaknya mungkin istirahat beberapa kali dan seterusnya. Maka kata penulis rahimahullah, ya benar sekali apa yang dia katakan. Dia mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak mengetahui sebuah keluarga dalam Islam yang mendapatkan ujian
seperti yang didapatkan oleh keluarga Abu Salamah. Dan ini yang pertama, tidak ada ujian yang didapatin oleh sebuah keluarga lebih berat dari yang mereka alami. Suami, istri, anak misah ketika hijrah. Kita di dalam mempertahankan Islam kita, di dalam mempertahankan sunnah Nabi kita, paling kita cuma diomong doang sama orang, dibilang kita aliran ini, aliran itu, udah sampai situ doang, nggak nyampe anak istri, suami istri anak misah, nggak nyampe. Ya paling cuma diomong doang. Tadi malam saya selesai kajian di salah satu masjid, ada anak muda datang, mas-mas, dia bilang, Ustadz saya di kampung, pas sholat id yang saya tahu lebih afdolnya di lapangan. Nah, di dekat rumah ada masjid, kemudian di desa sebelah saya naik motor mungkin 10 menit, sholatnya di lapangan. Saya pengen di lapangan Ustadz. Saya berangkat, saya diomong sama orang, itu gimana Ustadznya? Saya bilang itu udah biasa, jawab aja yang enak, mungkin pengen suasana baru dan yang lain-lain. Maka paling cuma begitu doang yang kita alami. Adapun Abu Salamah sampai misah dengan istri dan anaknya. Kemudian di sisi yang lain, kita lihat bagaimana sempurnanya Utsman bin Thalhah, yang mana dia kelewat baik. Dia nemuin ada perempuan di atas kendaraan sama anak pengen safar. Ya, perjalanannya tadi saya bilang 10 hari, bukan dari Mekah ke Tanim, saya salah. 10 hari itu dari Mekah ke Madinah. Ya, dia lihat ada seorang wanita bakal ke Madinah, nih kira-kira perjalanan 10 hari, kalau sekarang naik bis 5-6 jam nyampe. Dulu jalan kaki 10 hari, lewatin padang pasir, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Kemudian lihat hebatnya Utsman bin Thalhah, ketika dia nemu ada perempuan pengen safar sendirian, dia bilang apa? Demi Allah, ini harus dibantu nih. Langsung sama dia itu diambil tali tunggangannya, ditenteng sampai ke digeret, dipegang talinya itu sampai ke Madinah. Waktunya istirahat, ontanya diturunin, dia minggir dulu. Kemudian Ummu Salamah turun, istirahat di pohon yang lain, dia bawa tunggangannya diikat di pohon yang lain, dia istirahat jauh. Dan Masya Allah, betul-betul dia menghormati wanita tersebut. Coba kalau zaman sekarang ada nggak ibu-ibu ban motornya lagi pecah, dia lagi dorong, coba kita parkirin motor kita, bilang, Bu, biar saya aja yang dorong ke tambal ban gitu. Kayaknya kita cuek kayaknya zaman sekarang. Tapi hebatnya Utsman bin Thalhah, Masya Allah. Sampai di sini penulis rahimahullah mengatakan apa? Mana orang-orang yang model-model begini gitu. Ya, kita lagi, tapi saya pernah alami. Ya, saya pernah waktu itu saya ngajar di Bogor. Saya ngajar Sabtu Ahad. Jadi Sabtu pagi ba'da subuh saya berangkat ke Bogor. Biasa anak-anak sekolah masuk jam 7 lewat seperempat. Biasa saya jam 7 pas atau jam 7 kurang seperempat atau kurang 10 udah nyampe di pesantren itu. Yang saya ingin sampaikan adalah saya pulangnya hari Ahad malam. Saya pulang biasanya ba'da Isya, saya biasa pilihnya jam 9, jam 10 malam biar nggak macet. Waktu itu saya pulang jam 9 atau jam 10 malam. Ketika di jungle, sebagian tahu insya Allah jungle, baru saya masuk dari perkampungan ingin menuju kota. Di jungle rantai motor saya putus karena kejepit sama tutup rantai.
Wah, saya bingung mau jalan ke sana jauh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya tiba-tiba ada anak muda, kayaknya sama pacarnya kayaknya, deketin saya, bilang, "Pak, naik Pak." Saya dorong sampai depan, didorong sama kaki dia nyampe depan. Biar pacaran, ini kan zina pacaran, semi zina lah. Tapi masya Allah bantuin orang juga dia gitu kan. Kalau di sini Utsman bin Tolha biar kafir, masya Allah, nemenin Ummu Salamah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kalau zaman sekarang ya kayaknya udah sepi dari orang-orang yang baik seperti ini. 1001 mungkin bahasa kita. Ya, padahal ya apa namanya, di sini penulis rahimahullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikan di dunia kalau memang orang-orang baik itu udah hilang. Kayaknya dunia ini berharga banget ketika ada orang-orang yang seperti itu. Ini istirahat sejenak dari perkara penting bagian yang keempat. Kemudian yang kelima, bagian yang kelima. Perkara penting bagian yang kelima, disebutkan bahwa orang-orang muhajirin tanpa terkecuali semuanya itu pernah mampir di rumahnya orang-orang Ansor. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang Ansor itu baik bener. Ya, zaman dulu lihat persaudaraan yang benar-benar saudara. Dan mana Islam yang lebih baik dari ini gitu? Mana iman yang lebih kuat dari ini? Artinya apa? Semuanya pernah, orang muhajirin semuanya pernah mampir di rumahnya orang-orang Ansor. Dulu saya ketika SMA ada dosen dari Yaman. Ketika beliau kecil, beliau cerita tuh, ya, setiap lewat rumah orang mesti diajak masuk. Mereka punya kebiasaan itu indah-indah. Contoh nih dari masjid nih, pulang. Contoh dari masjid, saya pulang ke Condet, lewatin beberapa pintu. Itu mesti pintu pertama dari masjid nih, ketika keluar ada pintu pertama, saya dipanggil. Sini Pak, ngeteh dulu. Selesai saya ngeteh di situ, saya mau pulang ke Condet lagi. Di pintu kedua saya dipanggil lagi. Sini Pak, ngopi dulu. Udah selesai di situ, saya pulang lagi, baru selesai di pintu ketiga dipanggil lagi, sini Pak, makan nasi uduk dulu, nasi uduk. Pintu keempat sama, lontong sayur. Terus, jadi beliau itu di Yaman ketika masa kecil masih ada adat seperti itu. Bahkan di Yaman itu ada terkenal kabilah, kalau kita lewatin kampung situ, mereka sampai bikin kambing guling buat nyambut tamu itu. Biasa kalau kita kan orangnya suka segen gitu kan, nggak usah, nggak mau gitu. Itu kalau begitu, itu namanya ngajak tawuran katanya. Jadi kalau udah dibikinin kambing guling harus habis, kalau nggak mau makan, ini ngajak ribut namanya. Itu beberapa adat di daerah di kala itu. Informasi dari guru kami yang dari Yaman demikian. Kemudian kalau sekarang ada juga dari teman-teman yang mungkin mereka suka ngopi sama orang-orang di Timur Tengah. Itu mereka ketika ngopi biasa gelasnya kecil-kecil tuh. Minum kopi, taruh lagi, mesti dituang terus sama tuan rumah. Sampai biar nggak dituang, bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama, gelasnya dibalikin. Yang kedua, gelasnya digoyang-goyang depan mereka. Kalau udah digoyang-goyang, tandanya udah stop, berhenti. Tapi kalau ditaruh lagi, dituang lagi, dituang lagi. Demikian. Nah, di sini perkara penting yang kelima, hebatnya orang-orang Ansor itu semua orang muhajirin yang dari Mekah ke Madinah mesti semuanya pernah mampir ke rumah mereka. Kayak kita nih jamaah nih, siapa yang pernah ke rumah semuanya gitu kan? Kayaknya belum gitu. Bukannya kita benci sama sesama kita, bukan. Artinya apa? Artinya rasa kita itu tidak seperti mereka
sahabat, orang-orang muhajirin dan ansor. Keimanannya luar biasa. Ya kayak kemarin saya lewat di dekat rumah, ada sebuah keluarga lagi nyate sate ayam kayaknya, karena bukan Idul Adha, lagi nyate. Saya lewat, ya mungkin tawarin kayak gitu kan, bukannya saya minta gitu, enggak. Cuma itulah, jadi rasa itu udah hilang gitu. Ya, rasa itu udah hilang. Atau mungkin kita lihat ada tetangga kita lagi ngumpul, lagi makan-makan apa, ada yang lewat, bodoh amat gitu kan. Kalau mereka orang-orang muhajirin dan ansar itu enggak, masya Allah, sini gabung makan gitu. Saking kencangnya keimanan mereka. Ini masya Allah. Nah, sekarang udah agak menyusut seperti itu. Bahkan parkir motor depan rumah kita aja kita udah sebel banget gitu kan. Kalau dulu orang ansor mungkin kalau ada motor udah parkir, boleh parkir. Sekarang sampai dialing-alingin mau parkir aja, dibatas-batasin pot lah, taruh dijejer-jejer biar nggak parkir depan rumah. Apa ya, bahasa kita pelitnya minta ampun gitu kan. Kalau dulu enggak, betul-betul sama orang Islam itu betul-betul ayo ahlan wa sahlan, mau apa ayo silakan gitu. Atau mungkin kalau sekarang nih ya pohon rambutan, pohon jambu apa, kalau lagi berbuah dibungkus-bungkusin plastik, nggak boleh ada yang ngambil gitu kan, sampai jatuh sedikit. Dulu nggak, mau ngambil. Ya, ada dekat kantor saya di masjid itu pohon jambu air, itu sampai jatuh busuk-busuk, nggak ada yang ngambil, sayang sekali. Ya mungkin kalau ada yang ngambil pun anak-anak sekolah, misalkannya anak-anak SD bakal diomelin sama pengurus masjid kayaknya gitu kan. Wallahu alam. Tapi yang jelas di sini perkara penting yang kelima, masya Allah, bagaimana hebatnya persaudaraan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Kemudian yang keenam ini perkara penting sebelum hijrah. Ini hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dikenal jago manah dia ini. Ketika dia ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah jalan dia dicegat sama orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy, bilangnya apa? Kata orang-orang kafir, engkau dulu datang orang susah ke Mekah, karena memang aslinya bukan orang Mekah. Suhaib Ar-Rumi dari Romawi ke Mekah, orang susah, usaha berhasil. Kata Suhaib Ar-Rumi, kalian nih yang nyegat saya, ini kalau saya panah satu-satu kena, tapi saya nggak mau ribut gitu. Gimana kalau misalkannya harta saya lepas buat kalian semua, kalian lepasin saya atau tidak? Orang-orang kafir pikirannya duit. Dibilang sama Suhaib hartanya pengen dikasih sama mereka, mereka bilang iya, kita lepas, berangkat ke Madinah. Kalau Suhaib pikirannya apa di Madinah? Rasulullah SAW pikirannya sorga, hijrah. Udah duit ambil nih, yang penting saya berangkat hijrah aman gitu, nggak ada yang ganggu. Akhirnya sama Suhaib Ar-Rumi dibilang, saya punya harta ada di sini, ambil semuanya. Akhirnya dia berangkat ke Madinah, orang-orang kafir pun ngambil hartanya Suhaib. Nyampe di Madinah, Rasulullah SAW dengar kisah itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Rabihal bai' Suhaib. Itu jual belinya Suhaib menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan. Jual beli maksudnya apa? Biar dia nyampe Rasulullah SAW, dia korbanin hartanya. Yang penting saya nyampe bisa hijrah, nih ambil harta saya. Ya mungkin kalau dia punya rekening di Mekah, dia punya mungkin rumah atau mungkin mobil mewah, dibagi semua nih, yang penting saya berangkat ke Madinah. Sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara orang-orang ada yang dia menjual dirinya, mengorbankan hartanya gara-gara nyari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pengen ketemu Rasulullah SAW di Madinah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangat sayang sama hambanya. Ya, berani ngorbanin hartanya, yang penting dia
bisa berangkat hijrah. Masya Allah. Kemudian perkara penting yang berikutnya yang ketujuh, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengutus ketika beliau selesai baiat Aqabah, beliau mengutus Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf. Untuk apa? Untuk mengajarkan orang-orang itu Al-Quran, mengajarkan Islam, untuk mengajarkan soal agama. Makanya Mus'ab ini orang yang pertama kali dapat gelar Mukri. Mukri, al-Mukri artinya orang yang membacakan, dalam artian ngajarin orang Quran, ngajarin orang tentang Islam, tentang masalah agama. Dan Mus'ab ini orang kaya. Dia gugur di perang Uhud. Dia gugur di perang Uhud bersama dengan pimpinan para syuhada, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai sekarang kuburannya masih dikunjungi. Kalau di Gunung Uhud itu, ini Gunung Uhud, di sini ada makam para syuhada. Dan disebutkan ketika Mus'ab meninggal itu kesian. Kesiannya apa? Palanya ditutup, kakinya kelihatan. Kakinya ditutup, palanya kelihatan. Nggak ada kain. Ya, nggak ada kain buat nutup. Padahal orang kaya aslinya. Mus'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian yang ke-8, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Ya, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dia mengatakan apa? Setiap kali aku memandu ayahku ya berangkat, karena ayahnya nggak bisa ngelihat, dipandu sama Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Itu setiap selesai Jumatan, ya setiap selesai adzan Jumat, maka dia selalu mendoakan Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Maka aku nanya sama bapakku, kata Abdurrahman bin Ka'ab, kenapa kok sering didoain? Maka dia bilang apa? Ya bunayya innahu kana awwalu man jama'a bina bil Madinah fi Hazm an-Nabit min Hirratin Bani Bayadah yuqalu lahu Naqi al-Khadimat. Qultu lahu wa kam kuntum yawma idzin? Qala 40 rajulan. Maka kata bapaknya, dia selalu saya doain karena dulu dia yang pertama kali ngumpulin kita untuk Jumatan. Kemudian aku bertanya, jumlah waktu Jumatan itu berapa orang? 40 orang. Ini salah satu pendapat para ulama, kalau 40 orang sudah hadir, ini sudah bisa dilaksanakan Jumatan. Sebagian ulama menyebutkan walaupun cuma 1-2 orang juga boleh Jumatan. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, fikih muqarrarah. Disebutkan beberapa pendapat para ulama terkait masalah Jumatan. Itu pelajaran kami kami kuliah selama 8 tahun, selama 4 tahun ya, 4 tahun belajar itu. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-9, ya, disebutkan ketika orang-orang yang ikut serta dalam baiat Aqabah mereka tiba di Madinah. Kemudian di sana mereka udah bisa menampakkan keislamannya. Maka disebutkan di tengah-tengah mereka ada seorang yang bernama Mu'az bin Amr bin Jamuh dengan Mu'az bin Jabal. Nah, Umar bin Jamuh ini bapaknya Mu'az. Dia punya berhala buat peranti disembah di rumahnya. Dan berhalanya itu berhala
dari kayu. Ya, berhala yang disembah-sembah, yang diagungkan dan seterusnya. Dia berdoa sama berhala itu, dia mengagungkan berhala itu dan seterusnya. Akhirnya apa? Muaz, anaknya siapa? Amr bin Jamuh dan Muaz bin Jabal, ini dua anak muda. Mereka ini masuk Islam sebelumnya. Ya, mereka sudah masuk Islam sebelumnya. Maka malam-malam mereka berdua, Mu'adz bin Amr bin Jamuh, anaknya Amr bin Jamuh yang nyembah berhala, dengan Mu'adz bin Jabal itu ngambil berhala, kemudian ditaruh di tempat sampah. Berhalanya ditaruh di tempat sampah. Pagi-pagi Amr bin Jamuh dia nyari Tuhannya, dia nyari berhalanya, dia nggak nemuin. Dicari, ternyata ada di tempat sampah. Sama dia diambil berhalanya, dibersihin. Di malam berikutnya, Mu'adz bin Amr bin Jamuh, anaknya yang nyembah berhala tadi, sama temennya Mu'adz bin, temannya siapa tadi? Mu'adz bin Jabal, itu ngambil lagi berhalanya, ditaruh di tempat sampah lagi. Akhirnya pagi-pagi dicari lagi sama Amr bin Jamuh, mana Tuhan saya kok nggak ada lagi. Dicari, dapat di tempat sampah. Sampai dia bilang apa? Nih kalau saya dapat orang yang ngelakuin nih, saya hajar dia kayaknya. Kata Amr bin Jamuh. Terus berulang seperti itu. Sampai suatu hari Amr bin Jamuh nyuci itu berhalanya, dikasih wangi-wangian, sampai dia kesel, berhalanya digantungin pedang. Dia bilang apa? Inni wallahi la a'lamu man yasna'u bika ma tara. Demi Allah, ya, saya nggak tahu siapa yang berbuat ini kepadamu. Dia ngomong sendiri ini sama berhala. Fa in kana fika khair famtani'. Kalau engkau bisa gerak, kalau engkau punya kebaikan, ini ada pedang, nanti kalau orang yang pengen buang kamu itu ambil pedangnya, hajar dia pakai pedang ini. Dia ngomong sama berhala, ini pedang nih. Akhirnya pas sudah sore-sore, dua anak muda tadi datang lagi. Mu'adz bin Amr bin Jamuh, anaknya dia, sama Mu'adz bin Jabal. Akhirnya apa? Dia cari, dia bawa anjing yang udah mati, kemudian diikat di itu berhala, dilempar ke sumur. Sumurnya nggak sumur tanggung, dilempar ke sepiteng. Kalau bahasa kita sepiteng seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pas pagi-pagi Amr bin Jamuh nyari itu berhala, udah nggak di tempat sampah lagi, di tempat yang lebih parah lagi. Kemudian di situ udah berlumuran darah sama bangkai anjing lah, udah diket-iket bareng sama bangkai anjing. Akhirnya apa? Akhirnya di situ dia dapat hidayah. Amr bin Jamuh dapat hidayah. Dan sebagian orang dia akhirnya dapat hidayah, masuk Islam, dan dia mengucapkan syair. Dia mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, lau kunta ilahan, kalau memang engkau beneran Tuhan, lam takun anta wa kalbun, nggak bakal bareng sama anjing mati, wastabirin, di dalam lubang sumur, fi koran, korin, barengan, nggak bakal. Sampai dia bilang apa? Alhamdulillahil aliyyil mannan, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, al-wahib ar-razzaq, pemilik segala nikmat, pemberi rizki, dayyanaddin, penguasa hari pembalasan, huwallazi anqadhani min qabl, dia yang telah menyelamatkan aku dari kondisi sebelumnya, an akuna fi dhulmatin qabra murtahan, dulu aku di dalam kegelapan
kubur yang tergadaikan. Ini beberapa perkara penting sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, dari perkara yang pertama tadi, ya, masalah baiat. Para sahabat benar-benar berbaiat kepada Nabi SAW. Kemudian dari perkara yang kedua, ya, masalah Abbas bin Ubadah Al-Aufi, dia dapat 2 gelar, Muhajir dan Ansari. Kemudian juga masalah yang ketiga, yang mana para sahabat mendukung Nabi SAW untuk hijrah. Akhirnya mereka hijrah sedikit demi sedikit berangkat ke Madinah. Kemudian yang keempat tentang hijrahnya Abu Salamah bersama dengan keluarganya. Kemudian juga yang kelima, orang-orang muhajirin disebutkan semuanya pernah mampir di rumahnya orang-orang Ansar. Dan yang keenam tentang hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Dan yang kedelapan tentang Abdurrahman bin Ka'ab yang nuntun bapaknya, kemudian bapaknya mendoakan Abu Umamah yang pertama kali ngadain Jumatan di Madinah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, tentang 2 anak muda, 2 Mu'az, yang satu Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang satu Mu'az bin Jabal, yang akhirnya Amr bin Jamuh dapat hidayah masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berikutnya insyaallah kita ketemu lagi bulan depan, ya, insyaallah kita ketemu bulan depan tanggal 4. Insyaallah kita akan bahas hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, insyaallah. Ya, sebelum ditutup, ada yang bertanya? Silahkan. Sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.